Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan namanya Isa Putri Zahira yang 37 dari KAB1. Jadi dalam kesempatan kali ini aku mau sharing tentang jawaban UAS Mekanika Fluida waktu tahun aku. Jadi kita langsung aja ke soal nomor satu. Yang pertama itu saluran terbuka dengan bentuk trapesium memiliki lebar saluran 3,5 dengan kedalaman 1,5 perbandingan sisi miring 1:1. Kemiringan salurannya 0,0005, koefisien kekasarannya 0,014, dan alirannya seragam. Ditanyakan debit dan tipe aliran. Jawabannya langsung kita tulis aja diketahuinya, terus ditanyakan debit dan tipe aliran. Jawabannya buat pertama itu debit. Debit itu rumusnya 1/N dikali A pangkat 5/3 dibagi P pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2. Sebenarnya teman-teman bisa juga pakai yang rumus 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Nanti tinggal disesuaikan aja yang dicarinya. Cuman karena nanti kita di bawah bakal pakai A juga, makanya kita sekalian aja cari A-nya. Ini pertama buat nyari A-nya itu B ditambah X-nya dikali Y, dan nyari P-nya itu B ditambah 2Y dikali 1, dikali akar 1 plus X kuadrat. Ini kalau penasaran dapat dari mana, ini tuh dapat dari ini. Tadi A, B ditambah MH kali H, P-nya B ditambah 2H dikali 1 plus M kuadrat. Aku M-nya ganti pakai X. Nyesuaiin nanti X-nya itu 1, jadi nggak, nggak ngaruh ke perhitungan. Nanti tinggal masukin aja, A-nya itu 3,5 ditambah 1,5 dikali 1,5 jadi 7,5. P-nya itu 3,5 ditambah 2 dikali 1,5 dikali 1 plus 1, akar 1 plus 1 kuadrat. Hasilnya nanti jadi 7,743. Terus tinggal dimasukin aja ke Q-nya. 1/0,014 dikali 7,5 pangkat 5/3 dibagi 7,743 pangkat 2/3 dikali 0,0005 pangkat 1/2. Nanti didapetin debitnya 11,727 meter pangkat 3 atau meter kubik per second. Terus buat tipe alirannya, ini aku pakai nilai friksi. Kalian juga bisa nyobain pakai Reynolds. Terus kalau friksi itu rumusnya V dibagi akar G dikali D, di mana kecepatan itu kan Q per A, terus D ini itu A per T. Kenapa bisa A per T? Balik lagi kita lihat ke rumusnya, itu hydraulic depth itu B plus MH dikali H, atau ini tuh rumusnya A. Terus B ditambah 2MH itu rumusnya B. Sebenarnya emang eh, apa ya, hurufnya itu B, cuma takutnya ketuker sama B yang lebar saluran, makanya kita pakainya T atau top width. Makanya nanti ini untuk kecepatannya tinggal dimasukin debitnya sama A yang tadi udah kita cari, hasilnya 1,564 meter per second. Terus buat T-nya kita cari dulu. Tadi B tambah 2XY, 3,5 ditambah 2 dikali 1,5. Karena X-nya tadi 1 kan, jadi 6,5. Terus dibagi aja, 7,5 bagi 6,5. Hasilnya 1,154. Terus dimasukin aja ke rumus friksi. 1,564 dibagi akar 9,81. Ini gravitasinya dikali 1,154. Hasilnya 0,465 atau kurang dari 1 kan, maksudnya jadi tipe aliran subkritis gitu. Terus buat nomor 2 ini soalnya air mengalir pada suatu saluran dengan kedalaman 2,555. Salurannya trapesium, lebar dasarnya 5 meter, kemiringannya 1:1. Kemudian ada ambang dengan ketinggian di atas datum 50 cm dan kedalaman aliran setelah ambangnya 1,575 meter. Ditanyakannya sketsa saluran dan debit aliran pada saluran tersebut. Buat sketsanya kurang lebih kayak gini ya. Ini aliran sebelum ambang, terus ada ambang, dan yang setelah ambang, ini datumnya 0,5 yang ambangnya, terus ini kedalaman sebelumnya 2,555, kedalaman setelahnya 1,575, dan lebarnya 5. Terus Kak, apa bedanya trapesium? Ini kan disebutin saluran trapesium, tapi kok ini kok nggak kelihatan trapesium gitu, malah
kayak sama aja kayak persegi panjang gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan saluran yang ada ambang itu bukan yang kayak penampang yang kayak kekasaran sungai yang kalian bisa ya kayak gitu, bukan kayak kekasaran sungai, tapi kan itu kayak dalam satu aliran yang dimana kalau dari pinggir dilihatnya dari samping itu mau trapesium atau mau persegi itu kurang lebih emang alirannya yang ada ambang tuh kayak gini, makanya dia nggak kelihatan bedanya antara trapesium sama persegi panjang kecuali kalian mau lihatnya tampak depan atau tampak atas kayak gitu. Jadi kalau tampak samping itu bakal tetap sama kayak gini. Terus buat debit aliran. Nah, ini jangan lupa ditulis dulu diketahuinya seperti biasa. Ini ketambahan delta Z ini untuk datumnya 0,5 meter. Ini jangan lupa dikonversi ke meter dulu. Terus jawabnya ini ekuivalensi energi. Kita nyari debitnya pakai rumus ekuivalensi energi. Di mana Z1 tambah Y1 tambah Q kuadrat dibagi 2 GB kuadrat Y1 kuadrat sama dengan Z2 tambah Y2 tambah Q kuadrat dibagi 2 GB kuadrat kali Y2 kuadrat. Terus tinggal masukin aja. Ini kan yang sebelum ambang yang Z1 itu datumnya 0 kan. Makanya kita masukin 0. Terus Y-nya dimasukin 2,555 ditambah Q kuadratnya yang kita tanyain 2 kali 9,81 dikali 5 pangkat 2 dikali 2,555 pangkat 2. Gitu pula buat yang setelah ambang ini datumnya kan 0,5 kedalamannya 1,575. Terus ini juga disesuaikan. Terus kalau udah dihitung, udah kalau udah dihitung nanti hasilnya bakal segini dan segini. Aku juga udah tambahin. Terus kalau aku tuh justru aku pakai Microsoft Math Solver. Jadi langsung itu keluar hasilnya Q sama dengan 30,691 atau Q sama dengan minus 30,691. Karena kalau misalkan hitung manual itu lebih panjang, agak ribet. Jadi eh, kalian coba mandiri juga kerjain ulang. Kalau manual itu ketemunya sama atau enggak. Biar latihan juga buat besok ujian. Terus karena debit itu tidak mungkin minus, maka diambilnya 30 di 30,691 meter kubik per second. Itu buat debit alirannya. Terus buat nomor 3 itu pertanyaannya saluran dengan lebar 4,7 meter mengalirkan air 5,75 meter kubik per second. Ditanyakan energi spesifik dari aliran minimum. Kalau ini udah jelas ya buat Q-nya itu debit dibagi lebar salurannya, terus buat kedalaman airnya itu Q pangkat 2 dibagi G dipangkatin 1/3. Terus tinggal masukin aja Q-nya itu 5,75 dibagi 4,7 hasilnya 1,2234. Terus buat kedalamannya tinggal dimasukin aja 1,2234 kuadrat dibagi 9,81 dipangkatin 1/3 hasilnya 0,5345 meter. Terus selanjutnya kecepatan kritis pada kedalaman kritis. Ini kan udah dapet ya kedalaman kritisnya. Kita tinggal nyari kecepatannya itu rumusnya V sama dengan Q dibagi Y. Nah, V sama dengan Q-nya tadi masukin 1,2234 dibagi Y-nya 0,5345 hasilnya 2,288 meter per second. Terus yang ke yang C-nya menghitung energi spesifik minimum. Ini energi spesifik minimum rumusnya 3/2 dikali YC. Jadi langsung aja 3/2 dikali ini 0,5345 hasilnya 0,8017 meter. Terus tipe aliran jika rata-ratanya 2,5. Nah, ini untuk tipe alirannya perhitungannya Q dibagi V kali B. Ini sepenuhnya aku rumusnya dapatnya dari PPT yang Miss Ami pernah kasih. Terus dimasukin aja Q-nya 5,75 dibagi 2,5 dikali 4,7
hasilnya 0,489 dan 0,489 ini kan lebih kecil dari 0,5345 yang tadi YC-nya, maka karena YN-nya kurang dari YC itu hasilnya tuh super kritis. Kalian bisa lihat yang di ininya klasifikasinya itu yang di gambar Miss Ami ada PPT-nya itu. Terus itu untuk nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Ini tuh aku nemu ada apa ya, modulnya gitu. Kalian juga kayaknya kalau nyari di internet juga ketemu. Jadi siap-siap aja pelajari ini karena mungkin soalnya kurang lebih yang keluar bakal sama juga mungkin. Ini kolam A dan B dengan BD tinggi muka air 25 meter, di mana kolam A lebih tinggi dari kolam B dihubungkan oleh serangkaian pipa 1, 2, 3 yang dihubungkan secara seri, di mana pipa 1 itu diameternya 30 inch, panjangnya 600 meter, dan F-nya 0,016, terus pipa 2 dan seterusnya. Kemudian kehilangan tinggi tenaga sekunder diabaikan dan ditanyakannya debit pipa dan panjang pipa ekuivalen terhadap pipa terpanjang. Pertama buat nyari debit pipanya ini, kita diketahuinya dulu. Kita breakdown semuanya L1, L2, L3, D1, D2, D3 sampai F1, F2, F3. Dan jangan lupa D1-nya ini tuh masih pakai inci. Jadi buat nanti diubah ke ininya untuk nyari debit aliran kan kita pakai persamaan tenaga di mana H-nya itu bakal tenaga di pipa 1 ditambah tenaga di pipa 2 dan tenaga di pipa 3. Rumusnya itu 8F dikali L dikali Q pangkat 2 dibagi G dikali Pi kuadrat dikali D pangkat 5. Nanti kalau misalkan pipanya, ini kan pipa seri. Kalau misalkan pipanya ada 4, ada 5, berarti tinggal ditambahin aja. Sama kayak gitu. Terus nanti ini kan udah diketahui haknya ini, beda tinggi muka airnya itu 25. Jadi tinggal dimasukin aja 25 sama dengan 8 dikali F1 0,016 dikali 600. Terus dibagi 9,81 dikali pi kuadrat dikali 0,762 pangkat 5. Ini 30 inch ke ke meterin dulu. Terus Q pangkat 1 kuadrat dan seterusnya. Nanti kalau misalkan udah kalian hitung, hasilnya bakal 25 sama dengan 3,088 Q pangkat 2 ditambah 13,677 Q pangkat 2 ditambah 7,95 Q pangkat 2. Karena debit di setiap aliran itu kan bakal sama ya. Apalagi ini pipanya seri. Makanya nanti tinggal ditambahin aja. Hasilnya bakal 25 sama dengan 24,715 Q pangkat 2. Terus buat nyari Q-nya tinggal dipindah ruas aja ya. Seperti biasa. 25 dibagi 24,715. Terus diakarin. Hasilnya 1,006 meter kubik per second. Terus kita skip ini yang B, kita langsung ke panjang pipa ekivalen. Nah, panjang pipa ekivalennya itu terhadap pipa terpanjang. Kita lihat lagi nih, balik lagi ke yang diketahuinya. Pipa terpanjang di sini kita ke di pipa 1 kan, makanya nanti pipa ekivalennya ke pipa pertama. Tapi semisal nanti di soal yang terpanjangnya itu pipa kedua atau pipa ketiga, berarti nanti ekivalennya yang di sininya itu pipa yang kedua atau ketiga. Tergantung sama pipa yang terpanjangnya itu pipa berapa. Kebetulan ini pipanya yang pipa 1. Makanya nilai DE sama FE-nya itu ke pipa 1. Ini rumusnya panjang pipa ekivalennya kayak gini. LE sama dengan DE pangkat 5 dibagi FE dalam kurung ini sesuai jumlah pipanya. Ini ada 3 kan, jadi F1 L1 per D1 pangkat 5 dan seterusnya. Nanti kalau misalkan ada 4, ada 5, tinggal disesuaiin aja. Yang penting ini itu yang awal ini itu pipa yang terpanjang. Kebetulan pipa yang terpanjang itu pipa 1. Kalau misalkan nanti pipanya pipa 2 atau pipa 3 yang lebih panjang, berarti simpan yang di FE ini tuh pipa yang terpanjang ya. Terus tinggal dimasukin aja, habis itu dihitung, nanti hasilnya bakal
dapat segini. Itu untuk nomor 4. Terus untuk nomor terakhir, ini juga ada di modul ini. Nanti semisal mau minta boleh, tapi aku yakin kalian bakal ketemu di internet. Jadi air dipompa dari kolam A ke kolam B itu melalui pipa pertama dengan diameternya sekian, terus bercabang nih kayak gini, ke pipa kedua dan ke pipa ketiga. Terus pompanya itu terletak pada kolam A dan muka air kolam B sini. Sama sini berada 60 meter di atas muka air kolam A. Oh, di sini. Koefisien gesekannya itu untuk semua pipa 0,02 dengan debit alirannya itu 300 liter per second. Nah, ditanyakannya panjang pipa ekivalen terhadap pipa satu. Nah, kalau tadi kan terhadap pipa terpanjang. Kalau ini udah tahu ke pipa pertama karena dia seri sendiri. Paralelnya kan udah mulai di sini. Tinggal kita breakdown juga ketahuinya L1, L2, L3, D1, D2, D3, F1, F2, F3. Nah, jangan lupa karena ini masih inci, kita ubah dulu ke meter. Hasilnya jadi kayak gini. Terus untuk mencari panjang pipa ekivalen ini, karena ini paralel, tadi kan seri. Kalau seri kan tinggal ditambah-tambahin. Nah, kalau misalkan yang paralel ini dan ekivalen terhadap pipa pertama, jadi pipa pertamanya di sebelah kiri, terus pipa kedua dan ketiganya tinggal ditambahin di sebelah kanannya, terus tinggal dimasukin aja. Nah, yang FE sama DE-nya ini pakai pipa pertama, karena ini terhadap pipa pertama. Cuman LL-nya kita nggak masukin pipa pertama, karena ini nyari yang ekivalensinya dulu. Terus udah dimasukin rumusnya ini DE pangkat 5 dibagi FE kali LE dipangkatin 1/2 dan seterusnya nanti didapetin hasil LE-nya itu atau panjang pipa ekivalennya 1361,2. Tapi kan tadi L1-nya belum dimasukin. Nah, makanya kita baru masukin di LE totalnya. Nah, kan itu kayak baru panjang pipa ekivalen yang 2 sama 3. Baru LE totalnya itu panjang pipa pertama ditambah panjang pipa ekivalen. Jadi hasilnya segini. Tinggal ditambahin aja ya. Ini 1361,2 ditambahin panjangnya setengah. Jadi hasilnya segini. Terus kita selanjutnya untuk ngitung daya pompa. Nah, daya pompa ini tuh didasarkan pada panjang pipa ekivalennya itu. Terus ini berdasarkan ini tadi rumus ini. Kehilangan tenaga karena gesekannya. Karena ini kan rumusnya 8 dikali F dikali L dibagi G kali P kuadrat kali D pangkat 5 dikali Q pangkat 2. Nah, terus kita pakai L-nya itu pakai yang pipa ekivalen tadi. Terus buat D-nya kita pakai yang D1 ini. Terus F-nya kebetulan sama semua 0,02. Terus nanti tinggal dimasukin aja. Ini 8 kali 0,02 dikali 1811. 1811,2 dibagi 9,81 dikali Pi kuadrat dikali 0,06096 pangkat 5 dikali 0,3 pangkat 2. 0,3 ini kan debit ya. Ini kan 300 liter per second. Ini diubah dulu ke meter kubik. Jadinya kan dibagi 1000 makanya hasilnya 0,3 pangkat 2. Nah, hasilnya ini 3,2 meter. Terus kita ngitung tinggi tekanan efektifnya, di mana ini kan udah diketahui tinggi pompanya itu di atas 60. Terus ada ininya, head loss-nya 3,2. Jadi tinggi tekanannya 63,2 meter. Terus daya pompanya baru rumusnya Q dikali H dikali densitas dibagi 75 dikali efisiensi. Ini kan 0,3 dikali 63,2 dikali densitas airnya 1000 dibagi 75 kali
0,75 karena efisiensinya kan 75%. 75 dibagi 100 itu 0,75. Nanti setelah dihitung hasilnya akan 337,1 HP. Habis itu udah dapat daya pompa. Ini yang terakhir debit masing-masing pipa bercabangnya. Jadi yang di sininya aja itu ada apa ini namanya? Head loss di pipa ekivalen sama dengan head loss di pipa yang kedua sama head loss di pipa yang tiga. Jadi soalnya itu di dalamnya itu ada debitnya juga. Terus tinggal dimasukin aja, kita nyari dulu yang head loss di pipa ekivalen. Ini 8 dikali 0,02 dikali 1361,2 dibagi pi kuadrat dikali 9,81 dikali 0,6096 pangkat 5 dikali 0,3 pangkat 2 hasilnya 2,4049 meter. Terus untuk cari debit pipa yang ada di pipa 2 itu tuh pakai persamaan head loss pipa 2 sama dengan head loss pipa ekivalen. Tinggal dimasukin aja. Tadi kan udah dapet head loss pipa ekivalennya 2,4049. Nah, sama dengan 8 dikali 0,02 dikali 600. Ini pakai yang pipa 2, panjang pipa 2. Terus pi kuadrat dikali 9,81 dikali D-nya juga diameter pipa 2 dipangkatin 5 dikali Q pangkat 2 kuadrat. Nanti setelah dihitung, terus dipindah ruas, biasa dibagi, nanti dapat Q-nya itu 0,07988 meter kubik per second. Atau kalau kita ubah ke liter, itu dikali 1000 kan, hasilnya jadi 79,88 liter per second. Terus untuk menghitung debit pipa 3 itu sama juga kayak tadi debit pipa 2 pakai head loss pipa 3 sama dengan head loss pipa ekivalen. Nanti didapat hasil Q-nya itu 220,12 liter per second. Itu untuk jawaban nomor 5. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau misalkan ada yang ditanyain mungkin nanti bisa diakomodir aja sama anak-anak litbang atau gimana. Cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat buat ujiannya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.